Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik mahasiswa baru, pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru FEB 2020, perkenalkan, nama saya Niputu Eka Widyastuti. Saya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Adik-adik, selamat ya, sudah sampai pada tahap ini untuk bisa menjadi mahasiswa baru di FEB UPN Veteran Jakarta. Tentunya persaingan kalian sangat ketat sekali dengan ribuan calon mahasiswa lain yang akan berupaya untuk bisa menjadi mahasiswa baru di FEB. Luar biasa perjuangan kalian dan sukses kalian tentunya dibarengi dengan motivasi dan komitmen yang luar biasa juga selama kalian menempuh pendidikan di FEB UPN Veteran Jakarta. Baik, di 2020-2021 ini, tahun akademik ini, kalian akan menghadapi masa yang namanya pendidikan jarak jauh, proses pembelajaran jarak jauh. Tentunya masa pandemi COVID-19 ini dibarengi dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kebijakan yang memang diterapkan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Apa sih? Pasti kalian bertanya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, tentunya konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, tentunya kalian sudah masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan program studi yang kalian pilih. Namun, kompetensinya itu sesuai dengan bidang yang kalian sukai. Di sini, kurikulum Kampus Merdeka. Di semester 4, kalian sudah mulai melakukan namanya Merdeka Belajar. Sampai dengan semester 7, sebanyak 20 SKS, kalian boleh menempuh perkuliahan di luar program studi, namun masih dalam perguruan tinggi. Di semester 6, kalian boleh mengikuti mata kuliah di luar perguruan tinggi. Ini dilaksanakan di semester 6 dengan jumlah SKS 20 SKS, sehingga kurikulum Kampus Merdeka 40 SKS adalah SKS Merdeka, artinya tidak diberikan di program studi yang kalian pilih saat kalian memilih pada jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun mandiri. Bagaimana pelaksanaan perkuliahan di FEB UPN Veteran Jakarta? Tentunya pelaksanaan perkuliahan ini sesuai dengan masa studi normal. Kalau diploma berarti masa studi normalnya adalah 6 semester. Kalau sarjana 8 semester, dan pasca sarjana masa studi normal adalah 4 semester. Bisa nggak, Bu? Sarjana itu 7 semester? Tentunya bisa. Tetapi perjuangan kalian lebih berat lagi dibandingkan dengan mahasiswa yang memilih 8 semester. Tapi kalau diploma 3 bisa, Bu, 5 semester? Tidak bisa. Kalau pasca sarjana bisa, Bu, untuk 3 semester bisa. Asalkan sudah memiliki persiapan proposal riset tesisnya sejak memilih program studi di program pasca sarjana. Nah, kurikulum yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
mengacu kepada outcome based education. Nah, tentunya outcome based education ini berbeda dengan kurikulum Kerangka Nasional Indonesia KKNI, di mana mahasiswa dituntut untuk bisa apa setelah mengikuti setiap perkuliahan, dan bagaimana expected learning outcome bisa terukur ketika kalian sebelum menghadapi yudisium. Itu bedanya antara KKNI dan OBI. UPN Veteran Jakarta, adik-adik sekalian, sudah memiliki surat pedoman aturan terkait dengan persiapan perkuliahan untuk mahasiswa baru di tahun akademik 2020-2021 ini, di mana perkuliahan tersebut dibagi menjadi adanya kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar itu maksudnya apa, Bu? Pasti kalian bertanya-tanya. Kelas besar itu artinya satu praktisi, namun beliau mengampu beberapa kelas. Jadi karena perkuliahan kita virtual menggunakan platform Zoom atau Google Meet, sehingga kalian akan diberikan materi oleh para praktisi yang memang sudah memenuhi standar dari kualitas nasional dan internasional. Kelas besar untuk teori ini berapa kali tatap muka untuk kelas besar yang diampu oleh praktisi yang memang sudah sesuai dengan klasifikasi standar nasional maupun internasional praktisi tersebut adalah 5 sampai dengan 7 kali. Sedangkan untuk tatap muka selanjutnya kalian akan diampu oleh dosen internal, dosen dari UPN Veteran Jakarta itu sebanyak 9 sampai dengan 11 kali tatap muka. Jadi kalian kembali kepada dosen pengampu mata kuliah kalian sendiri. Kemudian metode pembelajaran link and match. Yang kedua ini ya, kebijakan dari perkuliahan di FEB yang sudah memang mengacu kepada standar rektorat, standar universitas, adalah pembelajaran terkoneksi dengan industri, pengguna atau stakeholders, pemanfaatan hasil dari kerjasama yang sudah terjalin antara program studi dengan industri. Sehingga jangan khawatir teman-teman semuanya bahwa mata kuliah yang kalian akan tempuh itu pembelajarannya ini sudah berbasis keinginan dari pengguna atau stakeholders. Yang ketiga, metode pembelajaran yang ketiga adalah multi-sources lecturer. Apa di sini yang dimaksud dengan multi-sources lecturer? Bahwa sumber dari pembelajaran berasal dari berbagai macam akses, baik itu online maupun offline. Artinya kalau offline kalian akan diberikan referensi oleh dosen-dosen kalian nantinya ini dalam bentuk textbook ya, ataupun e-book. Kemudian kalian juga bisa mengakses dari course-course yang sudah diberikan arahan oleh para dosen-dosen kalian. Kemudian kalian wajib mengikuti webinar. Dalam waktu 1 semester, kalian wajib mengikuti webinar yang memang dilaksanakan secara virtual selama masa pandemi. Bagaimana setelah new normal ini, kalian harus beradaptasi juga dengan pengembangan keilmuan kalian, juga kompetensi kalian. Jangan khawatir, pelaksanaan webinar ini dilakukan secara reguler, baik itu di prodi maupun di fakultas, bahkan di universitas. Kemudian pembelajaran dengan kolaborasi kuliah dengan PTN lain. Nah, tentunya adik-adik kolaborasi kuliah dengan PTN lain ini sudah di-arrange, sudah diatur oleh program studi masing-masing. Yang keempat, proses pembelajaran di FEB ini menggunakan standar pembelajaran daring, menggunakan platform yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ada Zoom maupun Google Meet. Proses perkuliahan memang para dosen
menggunakan metode 3, yaitu resources, activities, dan feedback. Resources, sumber pembelajaran yang kalian akan terima itu tentunya kalian bisa akses melalui e-learning, dan sumber ini bisa diakses dari berbagai macam akses web link yang memang sudah diarahkan oleh para dosen kalian. Kemudian activities. Nah, activities di sini forum, diskusi, pembahasan tugas. Ini merupakan rangkaian dari proses pembelajaran selama kalian mengikuti 3 SKS, 4 SKS, atau 2 SKS sesuai dengan mata kuliahnya. Dan feedback. Dosen akan memberikan feedback di setiap penugasan yang diberikan oleh dosen kepada kalian semua melalui e-learning, room chat, maupun quiz yang sudah kalian selesaikan. Adik-adik semua, bagaimana selama 1 semester ada 16 kali tatap muka. Nah, selama 16 kali tatap muka, apa saja yang bentuk kelasnya? Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada kelas besar dan kelas kecil. Di sini 16 kali tatap muka saya bagi menjadi 8 tatap muka dan 8 tatap muka. Rata-rata setiap prodi menggunakan kelas besar itu di tatap muka kedua, ketiga, dan keempat, kemudian tatap muka ke-10 dan ke-11. Namun ini fleksibel, disesuaikan dengan kebijakan prodi masing-masing. Namun secara keseluruhan di prodi di FEB itu sudah memiliki panduan bahwa 5 kali melaksanakan tatap muka kelas besar, dan kalian akan mengikuti kelas kecil itu mulai dari tatap muka pertama dan seterusnya sampai dengan 16 kali tatap muka selama 1 semester. Selama 16 kali tatap muka 1 semester, kalian akan diberikan uji capaian pembelajaran, di mana uji capaian pembelajaran ini akan mengukur bagaimana kemampuan yang kalian sudah kuasai selama kalian mengikuti tatap muka di mata kuliah tersebut bersama dosen kelas besar ataupun kelas kecil. Di tatap muka keempat kalian menghadapi UCP 1, uji capaian pembelajaran 1. Artinya apa? Sampai dengan tatap muka keempat, kemampuan kalian itu baru 25%. Ya, di tatap muka 8 berarti kemampuan kalian yang diharapkan itu baru 50%. Sampailah di tatap muka ke-16, kalian baru 100% menguasai yang diharapkan oleh mata kuliah tersebut. Nah, tentunya dari 100% ini kemampuan masing-masing mahasiswa berbeda-beda, tergantung dari usahanya tentunya. Kalau usahanya effortnya besar, dapat 100. Nah, penilaian ini ada parameternya, adik-adik. Nanti Bapak Ibu Kaprodi akan menjelaskan untuk lebih detailnya bagaimana penilaian yang berlaku di masing-masing program studi untuk standar penilaiannya. Ini perkuliahan yang kalian hadapi online semuanya, ya, program pembelajaran jarak jauh. Kalian kenal nanti dosen akan menyampaikan kepada kalian istilahnya flip room. Flip room itu perpindahan ruang virtual antara ruang 2, ini ruang tatap maya. Ruang tatap maya tersebut berarti kalian bertemu dengan dosen itu dengan virtual menggunakan platform Google Meet ataupun Zoom. Itu tatap muka flip room kedua. Dan flip room yang ketiga itu kalian mencari sendiri literasi dengan diskusi bersama teman. Itu kalian bisa akses menggunakan internet, platform yang lainnya. Nah, di tatap muka keempat kalian akan berdiskusi kembali lagi ke platform Google Meet atau Zoom yang memang sudah diakses lebih dulu oleh dosen untuk bisa
kalian akses sebelum kalian mengikuti perkuliahan. Nah, materi ini tentunya sudah disubmit oleh dosen. Kalian bisa sebelum perkuliahan mengakses materi rencana pembelajaran itu melalui e-learning 4.0, dan diskusi atau feedback dosen kelas besar maupun kelas kecil akan menggunakan room chat WhatsApp ataupun menggunakan forum di e-learning 4.0. Demikian adik-adik semua penjelasan saya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa kalian pahami, kalian cermati, dan kalian laksanakan. Dan harapan kami bahwa kalian bahagia untuk mengikuti perkuliahan di FEB, lulus tepat waktu, sukses, dan menjadi generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan orang tua semuanya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Harapan kami, apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan sebagai informasi kepada kalian mahasiswa baru di FEB UPN Veteran Jakarta dapat kalian cermati, kalian laksanakan dengan penuh sukacita, maju terus, sukses terus kalian, lulus tepat waktu, bangga menjadi generasi kebanggaan orang tua. Mari berkarya untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Salam bela negara.